Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Miradenoper, NPM 1721020316. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan filsafat hukum atau ilmu hukum, ilmu sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum sosial khusus, sehingga hal-hal non-hukum terjadi tidak relevan dalam pengajian filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cadangan filsafat, yaitu filsafat tidak laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi. Jika objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sebagai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Suerjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut. 1. Ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersebut secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyamanan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Norma, yakni pedoman atau potokan sikap tindakan yang pantas atau diharapkan. 4. Tata hukum, yakni struktur atau proses perokat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tepat tentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. 6. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskusi. 7. Proses pemerintahan, yakni proses hubungan tindak balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 8. Sikap tidak ejek atau perilakuan yang teratur, yakni perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang berujung untuk mencapai kedamaian. 9. Jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cadangan filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan kompleksif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang mengaruhnya mengejar dengan cepat ke bagian-bagian lainnya. Faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan adanya yang terkatkan di luar masyarakat tersebut, yaitu yang dapatnya sebagai pengaruhan masyarakat lain atau dari dalam sekelilingnya. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.